Salim takdim wa ikraman tuan yang pertama sekali kepada yang mulia khatib masjid, selanjutnya kepada seluruh panitia, kepada guru-guru ulun tuan, pimpinan daya, pimpinan majlis ta'lim, guru-guru semua, salim takdim wa ikraman teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah rahimahullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saatnya getanyo keadaan tamang di dalam bulan Rabiul Awal ataupun sering ditengokkan dengan bulan Maulid oleh pakar sejarah mencoba mencari hikmah di balik dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad SAW pada bulan tersebut. Jadi kepegang di pakar sejarah makna daripada Rabiul Awal. Jadi Rabinya punya dari segi musim yang arti musim semi. Musim semi adalah musim tumbuhnya kembali tumbuh-tumbuhan sesudah proses terjadinya musim dingin. Di kalangan orang Arab, musim dinginnya yang keistilah dengan musim sedih, musim dingin. Lagi orang dingin, orang lebih tengah-tengah mana. Jadi setelah terjadinya musim dingin, maka muncullah musim semi kebenar dengan Rabi. Jadi Rabiul Awal adalah musim semi yang pertama sekali, sehingga dipegang oleh ahli sejarah. Gepulagi baginda Rasulullah Muhammad SAW bulan Rabi yang pertama, Rabiul Awal, seolah-olah memberi kode bahawa kemenangan, kegembiraan orang Islam akan tumbuh kembali oleh terjadinya proses masa fatrah. Masa fatrahnya masa Nabi Rasul. Jadi oleh diangkat Nabiullah Isa alaihi salam langit umur 20 tahun. Nabiullah Isa umur 20 tahun diangkat langit di Allah. Sehingga anali Nabi lebih dari 500 tahun yang dipunan dengan masa fatrah. Jadi orang masanya beribadah ada buku yang mungkin nyuruhnya. Nah yang ikut Nabi Ibrahim, nah yang ikut Nabi Isa, nah yang buka-buka agama buku yang galak kan. Sebab hana Nabi. Karena dipegang oleh Rasulullah, Allah tidak akan menghukum satu kaum melainkan kekirim rasul dari kaumnya. Jadi behana alasan kamu hanya kepena semaya. Jadi kirim rasul kemudian kebal salam Allah. Hai pati yang berarti kahalah kaum, kahalah umat. Sebab nabi rasul. Jadi oleh masa anali rasulnya, masa fatrahnya, maka dipulai di Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menurut riwayat yang sering kayu dengar adalah 12 Rabiul Awal. Walaupun tu nak pegah nak lega tu 12. Nak yang pegah 12 Rabiul Awal. Nak yang pegah 12 Rabiul Akhir. Nak yang pegah 12 Jumadil Awal. Nak yang pegah 12 Jumadil Akhir. Di gedanyo ino di Aceh manput bulannya tak berkali. Jadi supaya anda terjadi hilaf, mulai daripada pun 12 bulan, 12 Rabiul Awal sampai habis Rabiul Akhir. Jadi bapak yang hidang itu mereka kata peringati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah rahimahullah. Kemudian bulan Rabiul Awal nasi bulan pun bulan selawat. Karena dia selawat ina bulannya.
lurung selalu, karena seluruhnya merupakan bagian daripada syariat perintah Allah. Jadi berarti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Jadi perintah biyung selalu memang perintah Allah. Jadi perintahnya langsung dari Allah, biyung selalu. Cuma biyung selalunya hanya mesti gulir mawi berakajan mata. Berakajan matanya nak perintah selalu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah rahimahullah. Ulun bukti satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis daripada Jabir, sahabat Jabir, dipegang oleh Jabir, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin." Dipegang oleh Nabi, perumpamaan lur dan perumpamaan gada air mandun nyulagia tiga agam au pada nara yang menyalakan api. Umpama lur, wahai umat lur, perumpamaan lur dan gada sebagai umat nyulagia tiga agam yang puhu api, yang terpanjang terpanjang jelas. Kemudian fajamanlah janaibu wal farasu, maka kekalah para belalang dan kupu-kupu. Jadi Daud dengan kupu-kupu yang tidak apa-apa karena galak kecahaya. Yaqa'na fiha wa huwa yaduquhunna anha. Kemudian di belalang, di Daud dengan bambangnya mendukung itu relapui karena tototan main ngapui. Karena hanya dijumpa oleh Daud dengan bambang bahawa api itu berbahaya. Yang mungkin dalam anggapan awaknya apunya laga ahli cahaya, sehingga diputar-putar apunya. Kemudian wawa yatubuhunna anha, sedangkan di urang agamnya geparuhan mencoba menyelamatkan para belalang dan kupu daripada terbakarnya daripada api tersebut. Wa ana akhidun bi hujurikum, sedangkan ulun ke Nabi, sedangkan ulun akhidun bi hujurikum, yang ulun mat bagi yang kata anina daripada berut ke dalam api neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, sedangkan dikatakan talawan-lawan doa hawa grup lakunya yang menantu kebuka umpama di baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nyandung sayang Rasulullah tu umat, menjaga umat seolah-olah lagi umat bagian, lagi umat bagian, karena umat hanya pun bahawa buat yang ikutnya buat halal, buat yang mesti dalam neraka. Jadi umat bagi Rasul, nyok Rasul sebagai pembawa risalah Allah. Jadi buah yang dibagi Rasul itu dari Allah dan janji ke penyelamat bagi kedaya umat dari api neraka. Menyetapati kabar Rasul, janji ke penyelamat. Menyehana dapati yang kedaya akan celaka dengan urut. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah rahimahullah. Kemudian warisan yang sangat berharga yang ditinggali oleh baginda Rasulullah sepeninggalan wafat beliau adalah al-ilmu. Jadinya warisan yang sangat berharga, sehingga negeri Rasulullah al-ulama'u warathatul anbiya.
urung-urung alim, urung-urung yang na ilmi dalam dadarnya, nyangku-nyangku urung yang terima warisan para nabi. Jadi para nabi hanya mewariskan ilmu dari Allah. Ilmu atau yang perintah dan larangan adalah ilmu dari Allah. Jadi warisan yang sangat berharga itu ilmu. Menyerta kubarata sita dipaki lebih dodo. Muah cakap tak pegang di bahasa katanya. Semakin le harta dapat makin berat mengkap-kap itu. Walaupun dunia pun gede. Mibah hartanya kuduk tu kuduk larian. Bila mana hilang tanah yang hartanya bulu-bulu tanya. Hanya kuduk lah kuduk dia yang harta. Makanya Rasulullah para anbiya hanya nubah harta, nubah ilmu dari Allah. Yang penting. Karena hanya dengan ilmu, kita mau ketemu surga dan ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Gebuk contoh singkat, walaupun hanya hubungan tapi contoh betul. Yang bahwa na kampung gebuduk semayang raya balapangan. Balapangan ni boleh aku semayang. Jadi karena belum biasa, karena perlu lah masjid, itu semayang tahiyat masjid di lapangan. Karena anak ilmu. Padahalnya lapangan, kan anak semayang tahiyat lapangan. Karena makna tahiyat adalah menghormati. Dan yang hanya berlaku di dalam masjid. Jadi orang lagi ke rumah Rasul Saleh. Waktu kerja semayang, sebelum hati dia bimbang, kerja Allah Akbar semayang. Itu memang tahiyat. Di lapangan juga semayang. Yang kenyang itu dasar anak ilmu dan contoh. Hanya dasar anak ilmu. Jadi waktu kejadian gempa di Pidijaya Jaya. Jadi karena musim masaknya gula-gula, nah masjid yang kepegang sampai ini jadi semacam rumah Aceh yang sampai musim. Gebuduk tu sementara kadang di musim. Gebuduk di kaki. Nyobe ke semayang tahiyat masjid karena kau masjid tu. Dia cuma tak ada kaki mati tengok dan di masjid. Yang mana guru yang memberi ilmu lagi. Jadi kebidian kepada umat yang mana beri. Jadi sebegitu pentingnya ilmu. Keibadat berkali lagi. Ya, keibadat berkali lagi. Apakah sebagai bentuk rasa syukur tanya surah rumah bola. Rumah bola aku panu ya syukur. Waktu itu bola aku tak sujud lagi sujud syukur. Yang lagi dia sujud. Dengan aurat terbuka. Tadi ingin menampakkan bahawa dia religius. Dia orang yang agama. Rupa main bola dia nak dapat agama. Tapi karena dasar anak ilmu, leluhur cara agama. Makanya yang penting benar ilmu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah rahimahullah. Selama antara orang beri ilmu pada kita, maka mari terjaga. Nah, bukan boleh kita ada khutbah nasi. Jadi mati akhirnya dicabut ilmu ni Allah dengan cara dicabut orang yang berilmu. Jadi orang yang ilmu lah gajah itu mati ni Allah supaya ilmunya gajah di dunia ini. Sehingga yang diku ulama adalah orang yang perlu alimah. Sebab situ kenyang dengan yang buku agama. Ya ni si kahanan ni kami tinggal dulu. Ucap pula tidur oleh Allah. Tacok ilmu yang nama punya. Kemahalan nama tingkah laku yang menakut. Yang tentu dia jauh ni. Mungkin tergedina. Urung-urung alim. Tetapi urung ke nakal. Nak akai gaji baginya. Yang tacok ilmu yang betul baginya. Dia gajinya pulang ke teganya. Karena selama mendengar orang berilmu, maka mari sama-sama kita ilmu. Moga-moga ibadah ataupun warisan daripada baginda Rasulullah SAW tetap akan hidup sampai dengan orang kiamat. Amin ya rabbal alamin.